my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau kedatangan tamu, yaitu dirahasiakan dulu siapa orangnya. Dan dia cantik, sangat cantik tentunya, lebih cantik-cantik dari aku, lebih muda dari aku. Dan dia nanti dulu deh masih rahasia. Jadi tetap ikutin YouTube aku sampai selesai. Oke guys? Jangan lupa subscribe, like, and share. And comment my YouTube channel. Oke guys? Tungguin terus, stay tune terus di sini. Oke guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku kedatangan bintang tamu, rekanku sendiri yang sangat cantik tentunya. Jadi aku mau tanya-tanya sama dia tentang kehidupan dia di Ambon seperti apa. Jadi ikutin kita terus dan oke, welcome back Ratu Lupe. Yeay, hai guys. Oke guys, dia gimana? Dia udah datang. Ini orangnya, sahabat terbaik aku. Kita collab ceritanya ya guys ya. Jadi aku mau tanya-tanya sama kamu. Oke, aduh deg-degan nih. Tentang kehidupan kita di Ambon dan tentang kehidupan kamu di Ambon seperti apa. Oke. Jadi aku mau tanya-tanya, salah satunya bisa dimulai sekarang ya? Boleh. Seputar apa nih? Seputar kehidupan kamu aja di Ambon. Oke guys, jadi tetap ikutin terus ya. Aku mau tanya-tanya dia sekarang seperti apa. Yang pertama guys, karena banyak yang nanya sama aku mau dong, kakak collab dong sama Ratu Lupe. Ya udah, ini saatnya aku collab sama dia. Yang pertama aku mau tanyain sama dia adalah kenapa dan apa awal mula Ratu Lupe datang ke Ambon? Oke, awal mula aku bisa ada di Ambon. Awalnya tuh karena dari kecil aku suka ya sama alam, sama orang timur juga suka. Jadi awalnya tuh aku diajakin salah satu sahabat aku namanya Desi. Diajak aku kesini tujuannya untuk kerja kan, ternyata kita adalah kerja di salah satu perusahaan di Ambon. Itu guys, betul. Ya itu yang membawa aku ke Ambon karena ada pekerjaan, ada panggilan pekerjaan. Oke. Selanjutnya ya, udah ditanyakan, itu yang pertama. Yang kedua, gimana kesan kamu selama tinggal di Ambon setelah kamu diajak sama teman kamu itu? Kesan aku pertama ya pasti shock lah ya. Oh shock guys, dia shock. Pertama shock karena tidak, pertama turun ya di bandara, ternyata tidak seindah bandara-bandara kota lain. Betul nggak? Ya kan? Betul. Terus karena aku tuh kan nggak tahu, karena emang style aku tuh sepatu kets, celana pendek, kaos gitu. Dia ini casualan kayak cowok ya, sebenarnya masih berambutnya panjang guys ya. Oke. Terus kan di situ tuh aku diteriakin, terus aku kayak mau ngelawan, terus kata Desi jangan, kalau di sini dilawan kamu bahaya gitu. Jadi apa sih? Pertanyaan ketiga guys, ini 4 ya, ketiga. Pertanyaan ketiga, suka duka Ratu Lupe tinggal di Ambon gimana selama ada COVID? Nah, pertama datang ke Ambon itu aku tanggal 12 November guys. Itu belum COVID. Udah ada COVID tapi belum sampai ke Indonesia. Seperti ini ya. Iya, apalagi ke Ambon. Indonesia aja belum gitu, apalagi Ambon gitu. Karena Ambon kan emang terakhir kena pandemi ini tuh. Pertamanya ya November itu ya aku kerja. Ya awalnya pasti nangis terus lah ya, namanya anak rantau, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, pokoknya jauh dari teman-teman di Bandung. Awalnya sedih, sampai 3 bulan lah merasa oh my god, oh my god gitu. Gue ada di
tanah kelahiran orang lain, tapi setelah menjalani oke, nice, semuanya baik-baik aja dan aku suka dan aku betah. Oke, ternyata dia betah guys di Ambon, dia betah. Oke, setelah betah di Ambon, dan sekarang aku mau tanya lagi yang pertanyaan keempat. Pernahkah kamu berkunjung kemana aja selama di kota Ambon? Oh, di Ambon ini sebelum pandemi ya, aku pertama kali pergi tuh ke Walela Cafe. Wailela Oh, kali ya? Wailela ya, sorry. Bukan Walela, Wailela. Wailela. Terus ya ke kafe-kafe lah, terus ke pantai Natsepa guys, indah Oh, banget. Natsepa guys, dia bikin Natsepa. Itu bener-bener pantai indah banget, yang selama aku kan sering ke Bali, ke di Bandung juga, Pangandaran sana sini Maaf kan. guys, aku potong. Dia sebenarnya ini orangnya Travel ya, seorang traveling, bukan traveling apa ya? traveler. Traveler, dan dia itu glamor sekali guys. Gue tahu. Enggak, dia memang glamor. Baru di Ambon aja dia penampilannya begini, tapi memang tetap cantik ya gaya. Karena kondisi keadaan di sini kan mau tidak mendukung guys. Oke, tidak mendukung. Terus udah kemana-mana, tapi Natsepa itu benar-benar indah karena mungkin nggak pernah dijamah dan belum ada wisatawan yang sering, mungkin banyak, tapi kan tidak diperbaharui, dibikin kafe gitu kayak di Omnia, kayak di Vins Bali gitu. Beda lah sama di Bali ya. Karena di sini pantai-pantainya itu sangat masih jernih guys ya. Karena belum banyak orang yang tahu ya. Mungkin karena terlalu banyak pantai kali ya. Terlalu banyak pantai di sini. Kamu pernah ke Orang nggak? Ke Ora belum, ke Suli belum. Rencana sih kemarin sebelum pandemi mau ke Ora, cuman keburu pandemi. Nah kemarin setelah new normal, kita ya sama dia juga, Kita berdua nih guys. kita pergi ke Airbase apa? Airbase. Nah, ke Airbase sama salah satu desa yang apa ya? Salah satu desa yang berbeda desa. Di dalam desa tuh dia ada pantai di dalamnya. Nama pantainya Namsua. Nama desanya Desa Naku. Dan itu tuh konon desa yang farmnya gaspers gitu. Jadi di situ tuh kampungnya farm gaspers. Oke, dan aku juga ikut ke sana guys. Oke guys, pertanyaan kelima. Pengalaman kamu apa yang berkesan selama di kota Ambon? Yang berkesan banyak. Pertama, aku ketemu lagi sama dia setelah 8 tahun. 8 tahun ya, kita berteman sebenarnya udah lama guys. Ya, dari 2012. Dari sebelum dia dari sebelum dia perawan guys sebenarnya ya. Dari sebelum dia perawan. Dari sebelum dia punya anak. Salah. Dari sebelum dia punya anak. Dan aku perawan maksudnya. Ya, itu guys. Jadi happy lah ketemu sama dia lagi gitu kan. Terus punya keluarga baru di sini. Jadi ngerasain lah gitu gimana rasanya punya teman-teman baru dan harus adaptasi dengan berbeda-beda karakter, menyesuaikan diri itu tuh susah sebenarnya, tapi kalau kita nyikapinya dengan hati yang tenang, menyikapinya dengan ya mengerti sifat masing-masing itu baik-baik aja kok. Oke, ini pertanyaan keberapa ya? Aku lupa. Kelima kali ya? Keenam. Oh, keenam ya guys, sorry guys. Ini pertanyaan keenam. Aku mau tanya nih sama kamu, sahabat yang paling kamu deket selama di Ambon itu siapa? Kalau di Ambon ya, kalau sahabat sebenarnya sahabat aku tuh Desi sama Naya, tapi tuh sahabat dari kecil dan mungkin seumur hidup. Amin seumur hidup ya guys ya. Amin. Dan kalau di Ambon, ya jelas lah Kak Feby ya. Oh, gue tersebut guys, thank you. Jelas lah Kak Feby, sama ada aku punya ibu angkat di sini ya, Mima dan Mima. Namanya Mami Ruli dan dia itu juga punya channel YouTube ya. Ruli Grace. Grace guys. Ya aku selama di Ambon ini setelah Desi
pulang ke Jakarta. Dia pokoknya dia udah bahagia lah ya, udah menikah dan udah mempunyai kehidupan sendiri. Aku sekarang yang di Ambon yang paling benar-benar deket sama aku ya, bersahabat sama aku, yaitu Kak Feby, ada Mami. Thank you so much. Karena dia apa ya, ibu piara. Ya, ibu piara. Kalau di Ambon namanya ibu piara guys. Ada juga Kak Mimi, banyak lagi lah. Jangan pokoknya. Mimi, Mona. Oh iya, Kak Mona. Ada Dira, banyak lah pokoknya. Kita tuh di sini udah kayak rantau family guys. Tapi aku lebih deket sama dia dan rantau family dan dia lebih dekat sama aku ternyata guys. karena kita udah kenal lama sebenarnya gitu. So Karena sweet. orang-orang aja yang nggak tahu, orang-orang anggapnya aku anak baru di sini guys. Sebenarnya dia itu teman lama aku dari semenjak aku tinggal di Banjarmasin guys. Dulu kita ketemu di Banjarmasin waktu aku lagi traveling juga ke Banjarmasin. Terus mau kamu jelasin lagi? Udah cukup. Oh, dan yang pertanyaan keberapa? Yang ketujuh ya kak ya? Ketujuh. Apa rasanya kamu jadi anak rantau? Campur aduk guys. Sebenarnya aku jadi anak rantau tuh sering. Maksudnya pindah ya, bukan anak rantau ya. Kalau traveler kan jadinya kita cuman singgah beberapa bulan balik kampung gitu kan ya. Kalau ini bener-bener 1 tahun guys, hampir 1 tahun nanti November. Gara-gara enggak sebenarnya gara-gara COVID. Gara-gara nggak COVID, bisa pulang. jadi nggak bisa pulang. Gitu. Karena ini mau hampir 1 tahun loh. Ini udah Juli, Agustus, September, November, udah beberapa bulan lagi lah. Setahun gitu ya paling lama. Biasa kan paling 3 bulan, 2 bulan gitu. Balik lagi kan ke Bandung, karena kan aku asli orang Bandung, Jawa Barat ya guys. Nah, rasanya ya ini aku bisa ngerasain mandiri. Harus dulu biasanya kan kalau kita lapar biasanya tinggal aku mau makan dong gitu ke keluarga. Ini bener-bener harus ngurus perut sendiri. Harus bisa menyesuaikan diri sama orang lain, harus bisa menitipkan diri ke orang lain. Takutnya kan ada orang jahat. Jadi kita harus bener-bener bisa memilah-milah siapa yang pantas untuk dekat sama aku. Oh, berarti dia dewasa guys ya, di dewasa. Oke, sekarang pertanyaan ke-8 nih guys. Sahabat, bukan sahabat. Apa ya? Apakah kamu pernah tertarik sama Nyong Ambon? Itu pertanyaan yang paling harus dijawab guys. Pernahkah Ratu Lupe tertarik sama Nyong Ambon? Sebenarnya kalau tertarik sama Nyong Ambon, aku dari zaman aku SMP aku udah pernah pacaran sama orang Ambon, tapi dia stay di Bandung. Emang aku suka aja sama orang Ambon. Maybe orang-orang bilang, "Fer, kok lu sukanya yang hitam-hitam gitu? Kok lu sukanya sih yang compang-camping gitu?" Tapi menurut aku namanya kriteria orang berbeda ya kak. Bener-bener. Berarti aku udah 2 kali kecantol sama orang Ambon. 2 kali guys. Pertama yang di Bandung, kedua ya Di sini. Oh, berarti udah punya sekarang. Hampir punya kayaknya. Tapi udah ada obrolan untuk serius? Belum tahu ya. Kita lagi masa Pendekatan aja. Mudah-mudahan dia berjodoh. Kalau memang dia berjodoh, kita bersyukur lah ya guys. Cuma maksudnya dia sekarang untuk menuju ke tahap serius, tapi Tuhan kan yang menentukan ya guys ya. Sebenarnya ya kalau berhubungan kan pasti serius. Aku nggak pernah main-main. Cuman kalau untuk ke jenjang pernikahan tuh susah karena kan pertama kita beda suku, adat dan segala macam. Kedua beda agama juga kan, itu kan sulit. Jadi ya jalanin saja dulu. Tapi sebenarnya kalau beda agama itu gak menghambat loh. Maksudnya kan kita tuh menikah tuh menyatukan 2 keluarga. Nah, itu yang sulit, menyatukan 2 keluarga agar bisa menjadi satu. Mungkin untuk individunya, untuk aku sama seseorang di samping aku mungkin no problem, tapi kan 2 keluarga
yang sulit disatukan. Oke. Karena kan pernikahan itu bukan main-main, jadi benar-benar harus dipikirkan dengan matang lah. Oke, ternyata dia sangat bijaksana. Sangat bijaksana, Ratu Lupa itu sangat bijaksana. Padahal gini loh guys, dia sangat bijaksana. Aku yang udah umurnya lebih dewasa dari dia. Kita beda berapa tahun? 3 tahun ya? 3 tahun. Nah. Aku sekarang umur 31, dia baru 28 ya. Dan dia masih bisa membuat aku, Kak sabar Kak, kalau misalkan aku lagi di masalah, Kak begini, dia masih bisa bilang ke aku, Kak udah tenang gitu loh. Jadi influencer gitu. dia masih bisa membuat aku, oh ya udah Pe, makasih ya gitu loh sama dia kan. Oke, pertanyaan ke-9. Apa yang kamu lakukan selama pandemi COVID ini di Ambon? Waduh, Karena sekarang kan masih PSBB nih guys di Ambon ya. Dan gak tahu sampai kapan ini PSBB itu. ya kemarin kita new normal, ternyata belum new normal ya, makanya ditolak. Kita Waktu waktu kita bikin vlog yang kemarin sebenarnya itu masih PSBB. Jadi tapi kita izin dulu dan kita diizinin. Tapi Nah, diarahinnya ke pantai-pantai yang ke pantai-pantai yang di kota gitu. nggak dapat PSBB. Nah sekarang aku tanya sama kamu, apa yang kamu lakukan apa yang kamu lakukan selama pandemi COVID-19 ini di Ambon? Pertama shock banget. Wih gila, nggak kerja gitu ya. Wih katanya 2 minggu doang katanya kan PSBB. Udah 2 minggu doang, ya udahlah, hitung-hitung istirahat kan, capek kerja. Udah gitu diperpanjang guys, sebulan. Wih gimana nggak dapat duit? Wah pokoknya hancur selama 3 bulan itu, hancur, nggak tahu harus gimana untuk bayar kos, untuk makan, untuk bayar token segala macam. Pokoknya udah pusing. Dia curhat guys. Awalnya bener-bener hancur, tapi lama kelamaan aku usaha aku di Bandung tuh dijalanin. Di kan aku di Bandung ada Jendes kan, ada jajanan enak. Dia punya usaha. Dan selama yang aku tahu, selama dia di Ambon selama pandemi ini, dia bikin usaha juga di sini. Karena dia kan udah punya cabang kerupuk Jendes yang pernah aku promosiin itu, dan dia yang bikin, dia bosnya guys sebenarnya. Ya udah sama bos, sama lah ya. Aku juga udah pernah promosiin dan dia juga bikin di sini. Cuman karena mungkin dia bosan kali ya, terlalu lama dengan pandemi ini, jadi dia udahlah berhenti dulu emosi gitu. Sebenarnya bukan ini, jadi kan udah bikin dan ternyata lidah Ambon sama lidah Sunda tuh beda. Jadi bahan bakunya juga berbeda gitu. Jadi rasanya pun lain. Jadi makanya kayak benci sama diri sendiri, gagal gitu untuk membuka usaha yang di Bandung usaha itu sangat pesat gitu. Di sini kok nggak seperti itu, jadi aku stop dan aku coba-coba bertahan hidup dengan caraku sendiri. Alhamdulillah semuanya berjalan ya. 5 bulan ya Kak? 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan loh, hampir mau 6 bulan. Iya. Sampai bulan itu hampir mau 6 bulan kita gak ada penghasilan ya guys ya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur sama Allah yang Maha Kuasa. Ya Allah terima kasih, kita masih bisa makan, masih bisa ketawa, masih bisa senang lah ya. Nggak banyak banget di luar sana yang lebih jauh lebih susah. Sengsara dari kita. Kita masih bisa nge-vlog, kita masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa makan enak, atau nggak makan itu aja tapi adalah gitu, nggak pernah sampai. Bener. Dan masih ada mau tambahin? Udah. Pertanyaan yang terakhir guys, dan ini menyangkut harapan dia selama tinggal di kota Ambon tuh. Apa harapan buat kota Ambon? Harapan untuk kota Ambon, yang saya tahu kota Ambon tuh kota musik dunia ya, bukan Indonesia. Ya udah mendunia sebenarnya. Udah mendunia. Tapi untuk pemerintah ya, saya pribadi, saya bukan orang Ambon, saya nggak ada keturunan Ambon, saya orang Sunda Jawa Barat. Cuman saya menyarankan sekali, di sini banyak banget musisi-musisi hebat, anak-anak pucuk ya, yang harus pucuk guys. Iya, maksudnya anak-anak apa ya, terong-terongan ya disebutnya, pokoknya cabe-cabean guys. Pokoknya anak-anak yang masih
belajar untuk musik gitu, yang punya talenta dalam bidangnya tuh kenapa nggak dikembangkan gitu. Jangan hanya memihak kepada satu atau dua musisi, kelompok musisi yang hanya dekat dengan pemerintah gitu guys. Betul guys, betul itu betul memang Karena fakta itu guys. Aku setiap makan bakso di mana ada ya anak kecil, ih gila ini suara bagus banget gitu ya, kok nggak ada sanggar. Setidaknya ada sanggar untuk orang-orang yang tidak mampu untuk les tapi dia mempunyai talenta yang bagus. Dan juga di sini kurangnya fasilitas toko, kayak misalnya di sini toko-toko musik, toko-toko elektronik alat musik tuh sangat minim. Yang aku tahu cuma ada di Gramedia ya. Iya, minim sekali. Di Gramedia dan di Dian Pertiwi ya, maaf aku sebut karena memang kenyataannya aku pernah lihat cuma di situ doang guys ya. Di Bandung aja yang bukan kota musik, mungkin karena kota ada besar tuh. Kota besar ya. Ada besar tuh toko alat musik. Kan di sini gitu. Kan tempatnya kota musik dunia tuh di sini, harusnya di sini lebih komplit. Dan aku minta sama pemerintah kembangkan anak-anak bangsa kita, penerus bangsa kita tuh dibikinin sanggar lah gitu buat orang-orang yang kurang mampu, yang untuk orang-orang yang seadanya, biar mereka bisa asah talenta mereka di bidangnya, tapi dengan fasilitas dari pemerintah, buatkan sanggar gitu. Tapi karena jujur guys, sebenarnya di Ambon tuh penyanyi itu banyak ya guys ya. Suaranya Banyak sekali penyanyi di Ambon itu yang suaranya bagus, tapi nggak semua itu bisa nggak bisa dibikin terkenal semua gitu. Tapi sebenarnya di Ambon itu memang kota musik, jadi di Ambon itu banyak penyanyi yang tidak tersalurkan karena kurangnya gitu. Fasilitas dari pemerintah untuk warga Ambon yang memiliki talenta di bidang musik. Begitu guys ya. Oke, ini pertanyaan terakhir ya tadi guys ya. Jadi pesan-pesan buat netizen atau hitas kita di sini apa? Ya, yang mau komen, yang mau kalau aku salah-salah bicara boleh komen. Karena ya aku mengutarakan yang aku tahu, yang aku lihat dan aku rasa gitu ya. Karena selama hampir setahun ini aku melihat banget banyak musisi yang bakal jadi musisi hebat tapi tidak dapat tidak dapat mengembangkannya karena keterbatasan fasilitas dari pemerintah Kota Ambon. Mohon Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, tolong Bapak Murad, Bapak Gubernur, Ibu Gubernur, jadi kita memohon untuk yang untuk yang belum maksudnya gini, tolong beri fasilitas, beri kesempatan buat orang-orang yang punya talenta di dalam bidang musik. Karena banyak banget, banyak banget. Jangan hanya karena dekat dengan beberapa grup musisi, hanya itu aja gitu. Soalnya banyak banget di sini di Ambon yang hebat-hebat. Oke guys, jadi kesan buat YouTube aku apa? YouTube-nya semoga kesan buat Kak Feby, mudah-mudahan YouTube-nya maju terus. Amin. Subscribernya banyak, jangan lupa di subscribe juga. Amin. Jangan lupa subscribe juga Ratul Fashena. Dan kita nih collab sekarang ya, baru pertama kali. Sebenarnya udah 2 kali kita collab tapi di YouTube-nya dia ya. Dan sekarang gantian kita collab di YouTube aku. Dan aku nanya-nanya dia. Ya udah, pesan-pesannya yang disampaikan dia aja. Semoga dengan ini kita bisa menyampaikan sesuatu untuk semoga diterima sama pemerintah. Dan warga Ambon juga, kalau misalnya aku salah-salah mohon dimaaf karena kan aku hanya menilai dengan penilaianku. Semoga keterima. Kalau nggak diterima boleh ditegur. Meskipun kita bukan Ambon,
kita bukan orang Ambon maksudnya, tapi kita udah, khususnya aku udah tinggal di Ambon hampir 6 tahun guys ya. A few moments later. Kita di Ambon udah 6 tahun, tapi baru sekarang aku mengutarakan semua ini. Jadi oke guys, terima kasih. Ya, terima kasih udah undang aku. Ya, makasih Ratu Lupe, dan terima kasih untuk datang, untuk aku tanya-tanya, dan jangan lupa subscribe, Like, comment, and share. termasuk YouTube-nya. Aku Ratu Lupe, ntar tulis di sini. Oke guys, See you deh.